terhadap Bupati Madiun Maidi. Dalam operasi tangkap tangan ini diduga ada 15 orang yang ditangkap, termasuk Wali Kota Madiun Maidi. 9 orang diantaranya telah diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK. Operasi ini diduga terkait dengan tindak pidana korupsi berupa fee proyek dan pengelolaan dana CSR di wilayah Kota Madiun. Dan saat ini saudara, juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui pesan singkat membenarkan jika operasi tangkap tangan KPK di Jawa Timur. Budi bilang benar hari ini Senin 19 Januari 2026 tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup dengan mengamankan sejumlah 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur. Selanjutnya 9 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Wali Kota Madiun. Dan saudara, Budi juga mengatakan tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan operasi tangkap tangan di Madiun yang berkaitan dengan Bapak Maidi, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Arief Hidayatullah di Madiun. Ya Arief, bisa diinformasikan seperti apa informasi yang Anda dapatkan sore hari ini terkait dengan operasi tangkap tangan di Madiun? Ya, Arief, untuk audionya apakah bisa dibuka audionya? Masih belum terdengar di studio. Ya, selamat sore Cynthia dan saudara. Beberapa saat yang lalu kami mendapatkan informasi bahwa sejumlah orang di wilayah Kota Madiun ini terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu di antaranya diinformasikan dan diduga ini merupakan Wali Kota Madiun, yakni Bapak Maidi yang saat ini tengah menjabat sebagai Wali Kota Madiun di periode kedua. Tim Kompas TV Madiun telah kami bagi satu berada di Balai Kota Madiun yang saat ini kondisinya memang sedang ada beberapa tamu yang berlalu lalang begitu, dan informasi juga satu tim ini dilakukan pemeriksaan di Polres Kabupaten Madiun. Terkait apa Bapak Wali Kota Madiun ini terjaring OTT KPK, informasinya terkait dengan free atau pengelolaan dana CSR di wilayah Kota Madiun. Begitu dia. Ya, lalu proses operasi tangkap tangan ini berlangsung kapan sebenarnya, Arief? Ya, pada sore hari tadi kita baru mendapatkan informasi bahwa memang ada tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi ini sedang melakukan penyelidikan di wilayah Madiun dan sekitarnya, karena memang ini berdekatan sekali peristiwanya. KPK memang sering berada di Kota Madiun menyusul tertangkap tangannya atau operasi tangkap tangan di Kabupaten Ponorogo pada waktu itu. Namun saat ini yang mengejutkan adalah Wali Kota Madiun ini diduga juga terjaring operasi tangkap tangan. Infonya KPK tengah menyita uang tunai sejumlah ratusan juta rupiah. Namun siapa saja yang ditangkap dan terkait perkara apa serta berapa jumlah barang bukti yang diamankan oleh KPK, kami akan terus mengkonfirmasi kepada sejumlah pihak termasuk kepada tim KPK yang berada di Kota Madiun. Ya Arief, ada 15 orang yang diamankan, 9 diantaranya dibawa ke Jakarta. Dari 9 orang yang dibawa ke Jakarta ini, selain Wali Kota Madiun, siapa saja mereka?
Baik, benar sekali Cynthia, kami juga mendapatkan informasi bahwa dalam operasi tangkap tangan ini KPK akan mengamankan 15 orang. Satu di antaranya Wali Kota Madiun yang diinformasikan 9 orang telah diterbangkan ke Jakarta. Namun kami belum mendapatkan informasi rincian nama-nama siapa saja yang dari 15 orang ini, baik 9 orang yang telah dibawa ke Jakarta atau 6 orang sisanya yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polres Madiun. Kami akan terus tahu dan mengkonfirmasi kepada pihak terkait siapa saja yang turut diamankan pada peristiwa operasi tangkap tangan ini. Jika 9 orang dibawa ke Jakarta, artinya masih ada 6 orang yang sempat ditangkap saat ini masih berada di Madiun. Mereka ada di mana saat ini? Apakah ikut menjalani pemeriksaan? Benar sekali Cynthia, informasinya dari 6 orang yang masih berada di Madiun saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Polres Madiun dengan penjagaan ketat dari tim kepolisian Polres Madiun. Tim kami akan terus mengonfirmasi dan memberikan informasi terbaru terkait siapa saja yang ditangkap dan terkait kasus apa serta siapa-siapa nama detail dari 15 orang yang diduga terus diamankan dalam peristiwa ini, yang di mana salah satu di antaranya diinformasikan merupakan Wali Kota Madiun. Ya. Arif, lalu 9 orang yang diberangkatkan ke Jakarta ini saat ini apakah sudah berada di Jakarta atau jam berapa tepatnya berdasarkan informasi mereka diberangkatkan ke Jakarta? Ya, Cynthia, beberapa saat yang lalu kami mendapatkan informasi operasi tangkap tangan ini pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi. Namun pastinya pukul berapa KPK melakukan operasi tangkap tangan ini, kami masih akan terus mengkonfirmasi kepada pihak terkait. Dan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat tadi, kami mendapatkan informasi tim KPK ini dibagi menjadi 2, yakni satu melakukan pemeriksaan dan penyelidikan lanjutan di wilayah Kota Madiun, serta beberapa tim diantaranya telah membawa sejumlah terduga yang terlibat dalam tangan ini kepada KPK. Namun setelah pasti dan nama-nama siapa saja yang terus terbawa, ini masih akan terus kita update informasikan kepada pihak terkait. Arif, informasi yang kita peroleh sampai sore hari ini, operasi tangkap tangan berkaitan dengan korupsi berupa fee proyek dan juga pengelolaan dana CSR di wilayah Kota Madiun. Apakah ini artinya ada pihak swasta yang turut ditangkap dalam operasi ini? Ya, Cynthia, dapat kami informasikan bahwa memang Kota Madiun ini berada di lokasi yang sangat strategis gitu ya, yang saat ini tengah membangun kawasan wisata kota pedestrian begitu, yang dikenal dengan nama Pahlawan Street Center. Dan Kota Madiun ini hanya mengelola PBB untuk 3 kecamatan, yang mana memang banyak pihak dari bukan swasta ini memberikan CSR kepada pemerintah Kota Madiun, di mana wali kota sebagai kuasa pengguna anggaran ini juga melakukan pengelolaan CSR. Namun CSR dari bagian mana dan dari sumber atau perusahaan yang mana yang menjadi target operasi tangkap tangan KPK pada hari ini juga akan terus kami konfirmasi kepada pihak terkait. Arif, saat dilakukan penangkapan terhadap Wali Kota Madiun, apakah ada pernyataan yang sempat dikeluarkan oleh Maidi, Wali Kota Madiun ini? Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian maupun pihak dari pemerintah Kota Madiun. Hanya saja informasi terakhir yang kami dapatkan, Wali Kota Madiun Maidi ini pada pagi tadi ini masih dijadwalkan untuk mengisi satu acara di Kota Madiun begitu, hingga pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Setelahnya ini tidak ada rundown kegiatan untuk Wali Kota Madiun di wilayah Kota Madiun ya. Untuk status dari 15 orang yang ditangkap dalam OTT ini, apa status mereka saat ini? Apakah masih terperiksa atau sudah ada peningkatan status?
sejauh ini kami masih belum mendapatkan rilis resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejumlah pihak yang telah diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini pada hari ini statusnya sebagai terperiksa begitu. Biasanya KPK akan memberikan rilis resmi 1 kali 24 jam sejak peristiwa penangkapan ini dilakukan atau sejak terperiksa sejumlah pihak ini di Jakarta begitu. Ya. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Arif Hidayatullah melaporkan langsung dari Madiun. Dan saudara, kita akan mengupdate informasi selanjutnya. Sudah ada Niko Anggriawan, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari KPK. Niko, apakah dari 9 orang yang ditangkap dalam OTT di Madiun ini sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK? Ya, informasi yang telah kami terima di lapangan berdasarkan informasi dari juru bicara KPK Budi Prasetyo yang mengatakan bahwa dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Senin kemarin, pada Senin hari ini, di hari tadi telah dilakukan penangkapan terhadap 15 orang yang 9 diantaranya ini dibawa ke Jakarta dengan estimasi ketibaan dari Madiun, Jawa Timur ke Jakarta sekitar pukul 10 hingga 11 malam nanti. Cynthia dan juga saudara, dan juga termasuk diantaranya berdasarkan informasi dari jubir KPK juga mengatakan di antara 9 orang tersebut ini merupakan wali kota Madiun yang bernama Maidi. Dan juga selain membawa ke 9 orang tersebut ke Jakarta, tentunya KPK juga melakukan penyitaan barang bukti senilai senilai ratusan juta rupiah yang nantinya juga akan dibawa ke KPK. Dan selain itu juga berdasarkan informasi awal yang telah kami terima, kasus yang menjerat 9 orang yang saat ini dibawa ke Jakarta ini merupakan kasus fee proyek dan juga dana corporate social responsibility yang dilakukan di wilayah Madiun. Dan juga kita masih mengonfirmasi lebih lanjut bagaimana nantinya ketibaan dari ke-9 orang dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Senin dini hari tadi, tentunya pada sekitar pukul 10 hingga 11 malam nanti. Cynthia. Iya, Niko, KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menetapkan status dari pihak-pihak yang diamankan. Apakah KPK sudah ada memberikan keterangan hingga saat ini? Terkait dengan status para terduga pelaku yang dilakukan penangkapan oleh KPK dari operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Senin dini hari tadi, tentunya terkait dengan status para ke-15 orang yang 9 diantaranya ini dibawa ke Jakarta, ini nantinya akan disampaikan langsung oleh KPK. Tentunya kita masih menunggu bagaimana nantinya KPK akan menetapkan ke-9 pelaku, apakah pelaku ini benar-benar melakukan atau tidak. Cynthia, kembali ke studio. Baik, terima kasih Niko Anggriawan melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Dan saudara, untuk membahas terkait dengan operasi tangkap tangan KPK yang dilakukan di Madiun dan menangkap 15 orang, 9 orang diantaranya diterbangkan ke Jakarta untuk diperiksa. Kita akan berbincang dengan Saud Situmorang, pimpinan KPK periode 2015-2019. Bang Saud, selamat sore. Selamat sore, kedengaran ya? Ya, dengan Cynthia. Bang Saud, untuk melihat operasi tangkap tangan KPK yang berlangsung di Madiun, apa yang bisa Anda baca jika memang ini disebutkan berkaitan dengan fee proyek, berkaitan juga dengan dana CSR? Ya, itu modusnya kan selalu begitu ya. Nanti kaitannya kan kalau CSR itu tentu nanti tergantung dari jenisnya, dari BUMD mana, kalau BUMD, kalau BUMN, BUMN mana. Tapi yang paling penting adalah bahwa kalau kita lihat bagaimana modus-modusnya di daerah dari latar belakang OTT itu kan selalu memang karena ada informasi dari daerah. Jadi itu juga berproses cukup panjang OTT itu. Jadi kalau ngambil OTT di Madiun ini menegaskan pada kita bahwa praktek-praktek korupsi di daerah yang kemarin OTT sebelumnya juga saya mengatakan jadi bukan OTT yang terakhir, dan kali ini juga saya mengatakan ini bukan OTT yang terakhir, akan ada saja penangkapan barang bukti, pemeriksaan dan lain-lain yang terkait dengan perilaku penyelenggara negara gitu, Mbak.
Bang Saud, KPK punya waktu 1 kali 24 jam untuk menetapkan status dari pihak-pihak yang diamankan oleh KPK ini. Apa sebenarnya yang dibutuhkan KPK untuk segera menetapkan status dari pihak-pihak yang diamankan ini? Ya, memang kan kalau kita lihat bagaimana proses penyelidikan itu dimulai, kemudian terjadi peristiwa pidana lagi, tentu kan itu dia harus masuk ke penyidikan ya. Dan ini kan OTT ini kan selalu prosesnya di proses penyelidikan. Walaupun penyelidikan itu dilakukan setelah adanya peristiwa pidana yang mendahului dari peristiwa itu. Jadi kalau dikatakan butuh waktu, tentu itu nanti akan melengkapi kembali bagaimana penyidik nanti kemudian duduk dengan pimpinan dan kemudian juga penuntut untuk melihat kembali bagaimana peristiwa pidana itu terjadi untuk kemudian mereka memutuskan bagaimana yang dibawa ke Jakarta 9 orang, apakah semua mereka terkena, atau kemudian kalau yang diamankan 15 orang ini apakah terkait. Nanti itu kan semua mereka butuh waktu untuk mengklarifikasi itu, Mbak. Baik, kita akan nantikan pernyataan resmi dari KPK terkait dengan 9 orang yang dibawa ke Jakarta dalam operasi tangkap tangan di Madiun yang turut melibatkan Wali Kota Madiun Maidi. Terima kasih Bang Saud Situmorang, pimpinan KPK periode 2015-2019. Dan saudara, demikian breaking news Kompas TV. Informasi lainnya akan kami hadirkan dalam Sapa Indonesia Malam usai jeda.